Kenapa orang masih kena skema Ponzi, Mas? Ini pertanyaan yang menarik dan sebenarnya gampang banget dijawab. Kenapa? Karena siapa sih orang yang gak mau cepet kaya? Basicnya seperti itu dulu. Hampir 99% orang ingin cepet kaya. Nah, ketika orang merasa, aduh, gue bisa nih kalau gue invest ke sana, gue akan kaya dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maka mereka akan coba all in nih. Bahkan kalau perlu mereka akan utang, ya kan? Dan ketika ada hasrat untuk cepat kaya, mereka akan terjebak. Dan itulah yang membuat orang masuk ke dalam skema Ponzi. Dan itu adalah umpan paling gampang untuk menjerat orang-orang yang bernafsu kaya dengan cepat. Padahal yang nggak ada hal-hal yang seperti itu. Mau kaya ya lu mesti kerja keras, lu mesti siapin waktu, lu mesti smart. Kalau kita mau menganalisis ya kan, mengidentifikasi ini investasi ini sebuah Ponzi scheme atau enggak sih? Sebenarnya paling jelas ini investasi proses bisnisnya clear nggak sih? Karena kalau kita tanyakan ke orang-orang yang terjebak dalam skema Ponzi, pas ditanyain cara bisnisnya seperti apa, susah dijelasin. Jadi sebuah investasi yang di dalamnya adalah bisnis, ketika susah untuk dijelaskan, nggak clear, nggak ngerti endingnya kemana, proses bisnisnya ruwet, jelimet, hindari. Karena berpotensi menjadi Ponzi scheme. Itu yang pertama. Terus yang kedua, balik lagi ke yang tadi gue bilang, tawarannya itu masuk akal nggak sih? Kalau misalnya dalam sebulan ditawarin, masuklah 100 juta, nanti akan gue kasih 100%. Kenapa sih orang tadi nggak pinjam aja ke bank? Ya kan? Ke bank paling dikasih bunga 10% per tahun. Masuk ke situ 100% sebulan, berarti cuannya udah berkali lipat. Tapi dia malah nawarin ke kita. Itu udah nggak masuk akal kan? Jadi 2 poin itu menjadi tolak ukur kita, apakah sebuah skema investasi ini benar atau enggak, gitu sih.